eksekutif, yaitu bagaimana seseorang berlogika, bagaimana seseorang menyoroti persoalan, bagaimana seseorang mencari penyelesaian, bagaimana seseorang membuat keputusan. Nah sekarang bayangkan, kalau wakil presiden kita ternyata volume otak depannya sudah menyusut, ya, sehingga kecakapan dia dalam berpikir terganggu, keputusan-keputusan dia sangat rentan menjadi error, maka nasib kita bakal sengsara nantinya. Lah hasil ketika testing brain CT scan Maka itu sebelum saya mau ke sana, mau ke sana. Itu satu ya. Jadi kehidupan kita ini beresiko di ujung tanduk kalau kemudian wakil presiden semacam itu. Tanda petik, untunglah dia cuma wakil presiden. Loh, tapi kalau misalnya presiden berhalangan, baru tidak beruntung kita. Nah, itu dia masalahnya. Tadi saya katakan untunglah kita kalau dia wakil presiden. Dia wakil presiden. Toh masih ada presidennya. Tapi dengan segala hormat saya ke Pak Prabowo nih, kita tidak bisa ingkari kan, Pak Prabowo usianya sudah lansia kan sebetulnya, sudah lanjut. Betul. Tentu saya dan kita semua berharap presiden sehat, presiden panjang umur, efektif dalam menjalankan peran kepemimpinannya. Tapi sekali lagi dengan penuh empati saya tidak bisa ingkari, saya juga melihat Pak Prabowo sebagai sosok yang sudah berusia lanjut. Toh belum lama beliau juga sudah mulai operasi kan ya? Ada operasi apa saya tidak tahu. Iya. Dan Dr. Terawan sangat concern pada beliau. Kita jadi punya alasan kan, bagaimana ya seandainya Pak Prabowo berhalangan. Sungguh-sungguh saya tidak berharap demikian, tapi saya tidak bisa saya pungkiri, saya bertanya-tanya kalau Pak Prabowo berhalangan bagaimana? Ya wakil presiden dong yang maju, betul kan? Wakil presiden yang maju. No option mas, memang tidak ada option secara konstitusi itu. Dan secara sama pula, no option kita bakal punya wakil presiden yang otaknya seperti itu, yang sangat bisa berbahaya ketika membuat keputusan. Pertanyaan sederhana saya mas, dia sudah memimpin jadi wali kota sekian lama. Tergambarkan nggak? Nggak tahu saya mas. Saya nggak tahu apa kiprah, apa kinerja dia, apa pencapaian dia selama wakil presiden mas. Tapi terlalu kecil mas memang. Kalau dia sebagai wali kota, kemudian karena Solo itu zaman kota kecil, gitu loh. Solo aja dibuat besar aja baru sekarang. Karena apa? Karena kemudian banyak proyek nasional sebenarnya itu yang diarahkan ke Solo. Sampai sahabat kita Rocky Gerung juga sekarang lagi agak gimana karena keceplosan ngucapin kalau ternyata tiap minggu Gibran ketika menjadi wali kota Solo tuh banyak maksud saya dari ketika dia memimpin sebagai wali kota dia harus melakukan executive decision kan. Tapi saya tidak memiliki sampel untuk kemudian menjadi dasar bagi saya untuk menilai apakah Gibran seorang pemimpin yang efektif atau tidak. Dikaitkan dengan kondisi otak yang tadi disebut sebagai sudah mencandu pornografi, apakah itu berpengaruh terhadap kepemimpinan dia di Solo? Saya tidak punya sampel. Kalau punya mau data objektif, untuk Mas, itu. Diskursus Network ngundang orang sahabat saya namanya Pak FX Rudy. Pak FX Rudy. Iya, itu orang yang tahu persis. Pak FX Rudy harus datang kemari. Iya. Itu strongly recommended. Mas Roy Suryo. Tahu pasti. Saya dari Jogja, saya nggak terlalu ngerti Solo. Tapi setahu saya, ya Solo itu kemarin kita dipimpin ya kayak di remote aja sebenarnya. Di remote ayahnya gitu loh. Jadi artinya nggak ada atau nggak ada dia, ya tetap pengaruh. itu. Jadi wali kota Solo adalah presiden.